Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marda Opetri, guru SMA Negeri 3 Solo, calon guru penggerak Angkatan 6 Kota Solo, Sumatera Barat. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan pengimbasan modul 1.4 yaitu budaya positif di kelas dan di sekolah. Video ini merupakan pengimbasan modul 1.4 untuk diseminasi kepada rekan-rekan guru di SMA Negeri 3 Solo. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 4 November 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir saat ini di ruang guru yang tercinta ini. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberi kesempatan kepada kita untuk dapat berkumpul di dalam ruangan guru ini. Selanjutnya salawat beriring salam tidak lupa kita persembahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kebodohan ke alam yang berpendidikan seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak Ibu guru semuanya, kemudian unsur pimpinan yang diwakilkan oleh saya, selanjutnya kepada Ibu Marda Opetri. Adapun acara kita yang pertama hari ini adalah penyampaian diseminasi calon guru penggerak dari Bu Opet tentang budaya positif di kelas dan sekolah. Jadi Bapak Ibu semua, marilah sama-sama kita dengarkan sedikit arahan tentang budaya positif di kelas dan sekolah oleh Ibu Marda Opetri. Kepada Ibu Marda Opetri dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana berkat rahmatnya Bapak Ibu sudah bersedia dan berkesempatan hadir untuk menghadiri diseminasi program guru penggerak, yaitu pengimbasan modul 1.4 tentang budaya positif di kelas dan di sekolah. Kemudian yang kami hormati unsur pimpinan, kemudian Bapak Ibu yang sudah berada di dalam ruangan guru SMA Negeri 3 Solo ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan mendiseminasikan budaya positif, tapi sebelumnya saya akan menerangkan dulu apa itu guru penggerak, karena sebenarnya yang akan didiseminasi itu adalah budaya positif, salah satu materi. Cuma sebelumnya mungkin kita juga perlu tahu apa itu guru penggerak. Baik Bapak Ibu, untuk program atau pendidikan yang saya laksanakan ini namanya baru calon guru penggerak, belum jadi guru penggerak. Jadi nanti setelah melewati waktu, nah kebetulan untuk angkatan 6 ini ada sekitar 9 bulan, tapi liburnya ada 3 bulan. Jadi nanti 17 Desember kami libur juga, nanti belajar lagi nanti bulan Maret dan April. Jadi kalau secara keseluruhannya itu ada 9 bulan. Kemudian untuk seleksinya itu ada sekitar kemarin sekitar 8 bulan. Jadi kepada ibu-ibu yang sudah masuk kemarin untuk angkatan 8, 9, 10, mudah-mudahan bisa lulus. Kemudian untuk angkatan 7, ternyata di Kota Solo kita hanya lulus 4 orang. Jadi untuk angkatan 7 digabungkan nanti dengan angkatan 8, 9, 10. Itu secara ringkas. Baik Bapak Ibu, kita masuk dulu. Kebetulan di pendidikan guru penggerak ini kami dibantu oleh fasilitator hebat dan juga pendamping pengajar praktik. Nah, jadi kebetulan untuk fasilitator itu adalah namanya Pak Bakti, guru SD hebat dari Makassar.
Nah, jadi kemudian untuk pendamping pengajar praktek kami adalah Bu Yeni Fitri, guru hebat dari Kota Solo, guru SD 09 PPA. Jadi kami difasilitasi dan didampingi. Jadi untuk angkatan 6 ini guru untuk pengajar praktiknya belum ada yang dari SMA karena memang dilihat guru-guru SD ini lebih berminat karena kemarin ketika lokal karya kita kerjasama dan bertanya kok banyak guru-guru SD karena memang diwajibkan oleh dinas pendidikannya. Nah, kalau kita SMA kan kita mandiri, kita tidak terlalu diwajibkan betul oleh subdit kita karena memang kata fasilitator calon guru penggerak atau guru penggerak ini adalah pilihan. Jadi pilihan, jadi tidak diwajibkan. Kebetulan di Dinas Pendidikan Kota Solo mereka diwajibkan. Nah, jadi inilah orang-orang hebat yang mendampingi kami selama program pendidikannya. Kemudian, nah apa itu guru penggerak? Kita selama ini mengatakan bahwa guru penggerak itu adalah yang mau jadi kepala sekolah. Ternyata tidak. Untuk menjadi kepala sekolah memang ada syaratnya satu, sertifikatnya. Cuman itu dia pilihan. Kalau kita nggak mau atau kita nggak mau jadi kepala atau pengawas nggak masalah. Yang penting guru penggerak itu adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi itu sebenarnya apa guru penggerak, minimal kita menjadi pemimpin pelajaran di kelas. Nah, jadi kalau untuk menjadi pengawas dan kepala sekolah itu pilihan. Kalau kita mau, oke, kalau tidak berarti kita tetap jadi agen transformasi. Kemudian guru penggerak ini ada nilai-nilainya yang kami pelajari. Jadi di dalam guru penggerak ini kami mempelajari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita tahu Ki Hajar Dewantara itu adalah bapak pendidikan kita. Ternyata itu juga yang dipelajari. Selama ini kita mungkin belum mendapatkan secara holistik atau secara keseluruhan. Jadi di sini kami dapat ilmunya dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Di mana apa tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Itu ada di salah satu buku Ki Hajar Dewantara. Jujur saya sebelum mengikuti program guru penggerak ini saya tidak pernah membaca buku-buku yang diciptakan atau ditulis oleh Ki Hajar Dewantara. Sementara itu yang sebenarnya menjadi poin kita. Jadi setelah mempelajarinya, ternyata itu juga yang kita pelajari. Ternyata Ki Hajar Dewantara sudah melakukannya beberapa tahun yang silam. Karena di guru penggerak ini juga yang dilakukan. Nah, apa yang harus pada guru atau seorang guru penggerak? Yang pertama ada nilai. Yang pertama ada berpihak kepada murid. Nah, di sini kami ketika pelatihan sering diskusi. Yang berpihak kepada murid ini seperti apa? Apakah kita harus patuh juga ke murid atau selalu membenarkan murid? Ternyata tidak. Berpihak kepada murid ini adalah contohnya dalam pembelajaran kita melaksanakan PBM ini berpusat pada murid. Ternyata murid itu sudah ada kodrat dari dasarnya. Jadi kita tinggal menuntun. Oh, apakah kita boleh ada konsekuensi kalau melanggar? Tetap ada. Jadi berpihak pada murid itu bukan kita terlalu patuh ke murid, tidak, tapi ada nanti konsekuensi atau keyakinan yang kita buat bersama sehingga nanti dalam pembelajaran kita bisa komunikasi. Kemudian yang kedua mandiri. Jadi seorang guru penggerak itu harus mandiri. Mandiri ini belajar sepanjang hayat. Jadi memang salah satu ketika di tes kemarin saya termasuk nilai GP yang sudah ada di diri saya adalah mandiri. Mandiri itu memang mau belajar sendiri, mau ikut sendiri tanpa disuruh orang lain. Jadi yang 4 itu saya mungkin masih kurang, tapi yang mandiri sudah poinnya paling tinggi kemarin ketika di tes. Nah, kemudian ada reflektif. Nah, reflektif ini
kita sebagai guru harus menerima umpan balik dari siswa. Jadi kita setiap akhir pembelajaran kita sudah pernah mengatakan bahwa bagaimana proses pembelajaran hari ini, apakah mereka mengerti, apakah mereka senang, apakah mereka tidak mengerti sama sekali. Dari refleksi ini nanti boleh kita susun rencana lagi. Oh, berarti di sini pembelajaran hari ini metode ini tidak cocok dengan kelas ini. Nah, setelah saya praktekkan belum sempurna ternyata. Jadi memang kita harus belajar betul, apalagi dengan kondisi siswa yang beragam. Jadi memang tidak instan. Yang penting mencoba dulu. Kemudian inovatif ini menciptakan sesuatu hal yang mungkin untuk pembelajaran siswa, karena memang di sini pusatnya murid semuanya. Kemudian kolaboratif. Nah, ini yang penting. Kolaboratif ini nilai yang bisa bekerja sama. Jadi kita bisa tim, tidak ada yang hebat, tidak ada yang nomor satu, tapi semuanya sama untuk murid-murid kita. Contohnya ketika saya pendidikan, saya bergabung dengan guru SD. Nah, kita tahu bahwa di setiap individu itu ada nilai positif. Jadi kita sebagai individu ada nilai positif, ada nilai negatif. Nah, nanti kolaboratif ini yang perlu. Apalagi di sebuah organisasi, kolaboratif ini benar-benar sangat diperlukan. Nah, kemudian apa peran guru penggerak? Yang pertama, memimpin pembelajaran, sudah pasti. Jadi kita nahkodanya di dalam kelas. Mau jadi apa anak ini, mau kemana, kita yang menjadi pemimpinnya. Jadi apapun yang terjadi di kelas kita selama lebih kurang, misalnya saya mengajar fisika berarti 90 menit, berarti saya pemimpinnya di sana. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan pemimpin di saat itu. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Nah, ini mungkin sharing. Kemudian kalau di prakteknya mungkin ketika KKG, MGMP. Jadi kita melihat pembelajaran di kelas, guru lain juga melihat seperti apa kita. Jadi kita harus bersedia membuka diri. Kemudian mendorong kolaborasi sama kerjasama. Jadi memang kerjasama di sini diperlukan. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, jadi untuk kepemimpinan murid ini mungkin dengan budaya-budaya positif atau dengan ekstra-ekstra yang ada di sekolah. Kemudian menggerakkan komunitas praktisi, ini perannya. Jadi untuk yang perannya itu saya memang masih belum di level yang memuaskan, tapi sudah ada beberapa yang bisa saya implementasikan, tapi memang masih dalam proses belajar. Kemudian ibu-ibu, nah di sini kita ada visi guru penggeraknya. Jadi untuk menentukan visi ini ada namanya pendekatannya, namanya Bagja. Jadi mungkin ini juga bisa kita praktekkan untuk membuat visi dan misi sekolah. Kalau kita kemarin kan sudah bagus juga membuat visi dan misi, tapi memang ternyata setelah dipelajari ada pendekatannya. Jadi sehingga setelah saya mempelajari Bagja ini, dapatlah visi guru penggerak itu. Jadi kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus ada visi juga untuk murid kita. Jadi bukan hanya sekedar mentransfer ilmu, tapi juga ada visi. Nah, di sini saya punya visi, yaitu terwujudnya pelajar yang religius, minimal di kelas saya. Kemudian berkarakter dan memiliki keterampilan abad 21. Karena siswa sekarang, murid itu dia sekarang ada kodrat alam dan zamannya. Kalau kodrat alamnya berarti lingkungannya. Jadi memang akan agak susah kita sekarang Bapak Ibu, karena mereka hidup di lingkungan yang berbeda. Kemudian di zaman yang berbeda, yang dulu kita tidak pakai HP dan selainnya. Maka memang perlu kita kolaborasi dan keinginan untuk berubah. Kemudian selanjutnya, nah ini yang sebenarnya materi saya. Yang tadi mungkin pengantar saja untuk guru penggerak. Jadi Bapak Ibu yang masih belum, yang sudah tercerahkan, jadi guru penggerak itu bukan hanya untuk jadi kepala sekolah, boleh nanti mencoba di angkatan, kalau sekarang sudah 8, 9, 10 sudah langsung. Karena untuk tahun target sampai 2024, kementerian itu, semua guru itu sudah ada sekitar 80% yang lulus jadi calon guru penggerak. Apakah dalam melakukan perlu manajemen waktu? Ya, karena memang, tapi tidak sesusah PPG. Jadi kalau Bapak Ibu sudah PPG daring kemarin itu tidak kalau di sini ada santai. Jadi tapi manajemen waktu memang tetap. Bagaimana kita pandai memanajemen waktu.
Baik Bapak, ini sebenarnya yang materi saya yang harus diimbaskan karena memang untuk kita bersama dan untuk anak kita ke depannya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di sekolah kita ini sudah berjalan budaya-budaya positif, misalnya upacara, kultum, mengaji, berdoa, sholat zuhur sudah berjalan. Tinggal lagi kita meningkatkan dan konsisten. Pelaksanaannya konsisten. Jadi mungkin ini kita bersama-sama karena kita berada di sekolah yang sama dengan tujuan murid untuk memberi ilmu kepada murid kita. Jadi untuk budaya positif ini sudah ada kita laksanakan, tinggal kita meningkatkan saja lagi. Nah, budaya positif itu timbul dari disiplin positif. Nah, apa disiplin positif? Nah, ini yang saya waktu meet-nya ini sangat berdebat sekali. Ternyata kita merasa disiplin positif itu harusnya dari anak yang muncul. Nah, tapi kan kenyataannya di lapangan kita yang sering mengarahkan anak itu untuk disiplin. Tapi sebenarnya disiplin positif, kita kan sudah mendengar disiplin, sudah tahu disiplin. Tapi di sini ada positifnya, yaitu motivasi internal. Jadi memang dari anak sebenarnya, dan itu sangat susah. Ketika saya praktekkan di kelas, benar-benar mengalami kesusahan. Contoh saja dari terlambat. Nah, tapi setelah beberapa proses, insya Allah sudah berkurang. Nah, contohnya saya sangat di kelas 10 IPS 3 pernah ngomong dengan beberapa guru. Saya termasuk yang banyak di dalam kelas. Jadi memang susah sekali, cuma memang ada kita biasakan memang dari dalam ternyata. Nah, itu yang kita akan timbulkan sekarang yang sudah hilang oleh anak. Nah, jadi disiplin positif ini dari dalamnya yang tinggi, menguasai diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal? Ini di kurikulum Merdeka tahun besok yang akan kita laksanakan, kita harus mengacu ke sini. Kita harus membuat profil anak kita ini menjadi pelajar Pancasila. Mau tidak mau kita akan mengikuti perubahan. Karena apa? Salah satu dari poin guru penggerak itu adalah bisa menerima perubahan. Karena perubahan, kita kan kadang, kenapa begitu? Ini sudah ada. Kita itu intinya bisa menerima perubahan. Jadi besok tahun depan kita sudah kurikulum Merdeka, kita akan dituntut nanti untuk melahirkan nilai-nilai kebajikan yang 6 ini. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebenekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini nanti harapan anak-anak kita nanti untuk ke depan. Sebenarnya ini sudah ada dulu, cuma mungkin penekanannya lagi atau pelaksanaannya lagi karena perubahan zaman yang begitu mengkhawatirkan dari karakter anak-anak kita. Kemudian, nah, disiplin positif tadi kita kan sudah buat tata tertib dari perwakilan anak-anak kita, yaitu dari OSIS dan MPK. Kemudian kita laksanakan bobot. Tetapi di sini sudah betul, cuma untuk pelajaran di kelas kita yang berpihak kepada murid, bukan patuh kepada murid, tapi kita buat dulu keyakinan kelas dengan murid, kerjasama dengan murid, berkomunikasi dengan murid, baru kita laksanakan. Nah, salah satu contohnya ini, misalnya keyakinan kelas saya misalnya, karena memang di sini contohnya yang telah saya lakukan, masuk kelas tepat waktu. Jadi kita sebelum masuk itu kita kan sudah pernah membuat kontrak belajar, tapi namanya dialihkan keyakinan lagi. Kenapa? Kalau kontrak itu kan terkesan ada beli barang gitu. Tapi kalau keyakinan memang yakin kita bersama dengan murid untuk melaksanakan aturan ini. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu oleh saya, kemudian kehadiran 80%, membudayakan 3S, tidak membawa dan memain HP Android ketika belajar kecuali situasi tertentu, memiliki buku cetak, mengerjakan semua penilaian, menghormati guru dan teman, selalu gembira dan bahagia. Nah, itu yang sudah saya buat di kelas, tapi ada juga pelaksanaannya yang belum sesuai, tapi saya terus mencoba. Yang maunya anak itu 8 saja, selalu gembira dan bahagia. Nah, itu saja.
Kemudian yang lain-lain tuh yang paling banyak protesnya adalah di nomor 4 dan di nomor 1. Nah, karena memang di saya poinnya di sana. Nah, triknya oleh saya Bapak Ibu memang termasuk ke penilaian jadinya. Jadi anak yang tidak pernah terlambat saya akan tambah poinnya nanti di penilaian. Sebenarnya itu tidak boleh Bapak Ibu, tapi langkah pertama itu sebenarnya yang saya lakukan. Kemudian anak yang tidak pernah alfa saya tambah poinnya. Nah, jadi ini yang sudah dikerjakan, cuma memang sangat sulit sekali karena memang mereka maunya senang saja. Nah, kenapa mereka mau yang senang saja? Karena ada 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan, kemudian kebebasan dan kesenangan. Ternyata ada nomor 5 kesenangan. Kita pribadi juga seperti itu. Jadi sebagai individu kita punya 5 kebutuhan dasar, bukan murid kita saja. Jadi makanya kenapa mereka suka yang nomor 8 saja, karena memang ada yang kebutuhan dasar mereka seperti itu. Nah, tapi tentu trik kita itulah yang akan kita coba bagaimana biar kebutuhan mereka tercapai, tapi kita tetap keyakinan kelas kita ada. Jadi murid kita juga tidak melenceng dari keyakinan kelas kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini kami merasa belum sempurna sekali ternyata. Setelah dipelajari ada 5 posisi kontrol guru. Setelah dibaca ternyata saya di posisi 2 dan 3. Posisi pertama penghukum. Nah, ciri-cirinya sudah suka menghardik, kemudian marahnya tidak ketulungan ke anak. Nah, di sini saya setelah dites ternyata tidak terlalu itu. Di pembuat rasa bersalah. Nah, ini saya sering. Dia lembut cuma, tapi anak merasa bersalah. Maksud istilahnya gini. Saya menyampaikan lembut, tapi mereka merasa diam gitu. Berarti merasa tidak suka. Nah, ini poin saya di sana. Kemudian teman. Kalau teman sebenarnya teman itu seperti anak itu seperti teman. Cuma ternyata itu tidak bagus. Nah, yang paling bagus apa? Yang paling bagus 2 adalah pemantau. Jadi kita kalau dengan anak itu memantau, kemudian kalau pemantau itu kan melihat. Kemudian yang paling bagus adalah manajer. Nah, ini sangat sulit. Posisi saya jujur ibu-ibu, bapak-bapak nomor 2 dan 3. Kalau penghukum saya untuk menghardik terlalu enggak. Yang misalnya suara keras, kemudian menghardik, menghakimi, insya Allah saya tidak sampai seperti itu. Tapi yang nomor 2, nomor 3 memang poinnya tinggi. Makanya ini sebenarnya tidak bagus. Yang bagus adalah pemantau dan manajer. Ini belum bisa sekarang, masih mencoba. Lagi dengan manajer. Manajer itu kita membuat anak itu benar-benar mereka yang pingin. Misalnya belajar fisika, mereka yang memang berminat belajar fisika. Apalagi sekarang di IPS itu untuk kedalaman materi mungkin saya tidak, tapi memang minatnya saja dulu. Nah, memang terasa seperti itu. Jadi memang menarik juga karena saya belum pernah mengajar di IPS, apalagi fisika. Ternyata untuk kedalaman materi memang belum. Karena apa? Karena memang kemampuan dasar mereka berhitung, kemudian penguasaan konsep, kemudian mereka tidak ada tujuan kok belajar fisika di IPS, itu belum. Tapi untuk minat, kemudian motivasi sudah mulai. Jadi ini posisi kontrol guru yang kami pelajari. Jadi setelah seharusnya Bapak Ibu kita di posisi manajer. Tapi ini masih perlu pembelajaran yang sepanjang hayat. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang juga baru. Jadi untuk menyelesaikan masalah dengan anak ada namanya segitiga restitusi. Mungkin guru BK mungkin sudah pernah. Nah, segitiga restitusi ini yang pertama itu menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya ada anak yang bersalah, misalnya HP-nya memakai HP ketika pembelajaran, kita stabilkan mereka dulu. Kenapa membawa HP? Apa maksudnya? Kemudian baru divalidasi tindakan yang salah. Salah enggak? Mereka menjawab salah. Kemudian menanyakan ke depannya mau seperti apa lagi. Nah, ternyata ini memang sulit juga Bapak Ibu. Sulit sekali.
Setelah dipraktekkan, saya beberapa ini memang nyata ya, HP saya ambil Bapak Ibu. Ternyata saya untuk melaksanakan segitiga restitusi harus perlu belajar lagi. Sebenarnya mungkin di guru BK mungkin sudah ada materi ini, cuma di saya dulu tidak pernah ini. Kalau misalnya anak membawa HP, saya langsung marah, panggil orang tua. Ternyata perlu panggil orang tua untuk konsekuensi. Nah, jadi bukan berarti kita harus tergantung kesenangan anak saja, tidak. Nah, jadi ini sedang belajar betul. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti kalau materi ini mungkin secara sharing saja nanti, karena memang ini materinya sangat panjang kemarin ketika di Meet dan banyak sekali permasalahan di sini. Kemudian Bapak Ibu, nah ini yang penting bagi kita bersama, kita mungkin sama-sama ada satu tujuan nanti murid kita bisa membudayakan budaya positif di sekolah. Yang pertama memang kesepakatan dan komitmen semua warga sekolah untuk menerapkan budaya disiplin positif dan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Jadi memang komitmen kita bersama Bapak Ibu. Kemudian kerjasama dengan semua pihak termasuk orang tua, karena anak itu berasal dari kodrat alam yang berbeda dengan kita, lingkungannya berbeda, jadi tidak bisa kita harus begini anak, tidak. Ternyata memang itu masalahnya, kodrat alam mereka berbeda dengan kita. Kemudian membiasakan budaya positif di sekolah dengan menciptakan lingkungan yang nyaman bagi murid sehingga kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Ini masih kita berusaha, termasuk saya sendiri, karena untuk di kelas saja mereka tidak nyaman. Jadi kenapa salah satu saya sering membawa anak IPS itu belajar ke labor, karena merasa lebih nyaman mereka di labor. Pertama mungkin ruangannya besar, jadi salah satunya itu trik yang saya pakai. Cuman memang susah juga seterusnya ke labor, tentu ada materi-materi yang cocok dengan labor. Kemudian Bapak Ibu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada dari fasilitator saya begini, keberhasilan kita tidak terletak pada berapa banyak masalah pendidikan yang terselesaikan, karena kita tidak mungkin sebagai guru bisa menyelesaikan semuanya, tetapi pada seberapa besar komitmen dan usaha kita untuk bergerak dan berdampak. Nah, minimal dimulai dari diri sendiri, dari hal-hal kecil misalnya di kelas. Kemudian dimulai dari saat ini juga. Nah, itu mungkin salah satu kata-kata yang sampai hari ini ada di hati saya, bahwa dimulai dari diri sendiri, hal-hal kecil, nggak usah yang besar. Contoh terlambat saja dulu, bagaimana anak ini tidak terlambat. Dan saat ini juga, karena kalau tidak saat ini juga, kapan kita lagi akan mencoba. Biar tahu salah kita, mencoba itu kan belum harus betul semua Anda. Dari mencoba bisa tahu kesalahan. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Di sini saya memang meminta tanggapan positif dan saran yang membangun untuk kesempurnaan nanti presentasi saya. Bapak Ibu, ini di Kota Solo ini di grup saya ada beberapa orang. Kemarin kami sudah lokakarya dan di sini memang guru SD yang paling banyak. Sehingga kami dikunjungi oleh dinas kepala dinas. Yang di SMA cuma saya sendiri karena berdua dengan Bu Yola, kemudian SMK 1 yang banyak, selebihnya memang guru SD. Jadi memang inilah teman-teman saya sekarang. Banyak ilmu yang dapat saya dapatkan dari guru-guru SD ini, termasuk semangat. Mereka semangatnya yang dapat. Kalau kita kan cerita sedikit di Bapak Ibu, ada nama Ibu itu 4 tahun lagi ke pensiun. Saya merasa malu sendiri ketika isoma. Kita kan sering malas-malas dulu, duduk dulu, sholat dulu. Ternyata ibu itu enggak. 5 menit sebelum mulai dia sudah berada di ruangan. Jadi kami yang sebagai yang muda-muda agak tertampar sedikit. Ternyata guru SD itu semangatnya minta ampun. Kalau untuk mampunya, apalagi dengan IT, memang kita mungkin lebih yang muda-muda lebih bagus. Tapi untuk semangat dan ide, nah itu terima kasih ibu-ibu yang sudah mengajarkan saya, ibu-ibu guru-guru saya, karena memang untuk kemampuan IT mungkin memang, tapi memang mungkin tidak. Tapi untuk kemampuan yang lain, motivasi, semangat, itu memang saya dapat dari guru-guru saya. Mungkin itu presentasi dari saya. Kembali ke moderator, dan memang saya minta
tanggapan positif dan saran supaya perbaikan nanti di tugas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita dengarkan tadi paparan tentang budaya positif di kelas dan sekolah oleh Bu Obet, maka di sini kami buka termen hanya satu penanggap. Jadi ada yang misalkan satu penanggap untuk materi Bu Obet tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian penanggap kedua kepada Bapak Indra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ketumpang salam kepada yang terdahulu. Di sini Ibu akan sedikit mungkin mengapresiasi atau nilai plus ya. Jadi di sini ada judulnya tadi hal-hal yang penting dalam menciptakan budaya positif. Ibu sangat tertarik sekali mendengarkan ini dan melihat isinya. Hal ini sangat berkaitan dengan materi ya, mengingatkan masa lalu yaitu sekolah pendidikan guru dahulu. Jadi Ibu sangat apresiasi sekali terhadap materi ini yang berkaitan dengan mata pelajaran Ibu waktu itu, didaktik dan metodik. Jadi dalam pelajaran didaktik dan metodik itu memang kita tidak langsung memarahi anak, kita harus tanya dahulu. Misalkan nampak dia main HP, langsung diambil, tidak begitu yang Ibu terima dulu dalam didaktik metodik. Tapi ditanya dulu, kenapa dia bawa HP, untuk apa? Barangkali ada berkaitan dengan salah satu mata pelajaran yang disuruh oleh guru, atau memang sengaja dia itu untuk bermain-main. Jadi Ibu sangat senang sekali melihat yang satu ini karena berkaitan betul, karena satu-satunya pelajaran yang masih ingat, segar dalam ingatan begitu, yang juga sekarang dilaksanakan dalam PBM keseharian Ibu di lokal begitu. Jadi tidak langsung kita memarahi anak, tidak langsung mengambil dan memintanya, tetapi kita tanyakan dulu. Kemudian kita masukkan sesuai dengan pemikiran kita, apakah masuk jawaban itu dengan yang sebenarnya apa tidak. Nanti bisa kita klasifikasi tersendiri. Kemudian kalau betul-betul alasan itu tetap tepat, boleh kita tidak mengambilnya atau kita menyarankan saja supaya besok jangan dibawa lagi. Tetapi kalau alasannya itu tidak tepat dengan suasana atau dengan alasannya itu tidak tepat dengan kondisi waktu itu, maka boleh kita ambil dan boleh kita tindak lanjuti, mungkin melalui kita langsung atau melalui wali kelas, dan selanjutnya kita kepada wakil siswaan. Kali itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang mengatakan kalau kita lihat ya dari program guru penggerak ini untuk memajukan siswa masa yang datang ini sangat bagus. Terutama tadi kan dibuatkan suatu, kalau istilah kita mungkin komitmen dengan siswa ya. Cuman bagi kita sekarang ini yang agak sulit ya, saya juga ini yang mengajar ya dengan padatnya kurikulum, lalu ketidaksabaran kita menunggu siswa ini membuat kita menjadi pintar sendiri gitu. Ini yang perlu disampaikan. Yang mau saya tanyakan, bagaimana menghindari hal-hal seperti ini. Kalau kita menunggu anak ini untuk bisa belajar dengan mandiri ya, sesuai dengan tujuan yang akan kita capai, tentu akan kedodoran kita di dalam waktu. Tapi mungkin nanti di kurikulum Merdeka tidak tahu lah kita ya. Tapi dengan kita memakai kurikulum 2013 yang dituntut kita untuk menyampaikan materi ini sesuai dengan kompetensi dasar yang diminta menurut Permen, tentu ini agak sulit. Itu saja mungkin pertanyaan saya, bagaimana kiat dari guru penggerak
untuk membawa anak kita. Anak kita ini kan nampak saya SMA 3 sudah terbayang kemampuan dasarnya oleh kita untuk belajar secara mandiri. Lalu apa kiatnya supaya ini materi tercapai ya? Kemudian anak ini belajar dengan sendirinya. Kalau saya akan menjadi tidak sabar. Kenapa? Karena nanti kedodoran ya, ketinggalan materi. Nah, jadi nggak mau dia lagi ya, kita yang mau gitu. Nah, itu saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Indra. Kami minta selanjutnya Bu Opet untuk menanggapi pertanyaan dari Bu Yat dan Bapak Indra tadi. Pada Bu Opet dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba mengapresiasi dari apresiasi Bu Kusmayati. Benar Bu, jadi memang namanya mungkin dulu kata Ibu tadi, ya, tapi mungkin sama mungkin di sini namanya segitiga restitusi. Nah, ini memang kenapa memang sama dengan yang dulu, karena memang kita guru penggerak itu menggali dari Ki Hajar Dewantara. Berarti memang yang dulu. Nah, kalau sekarang kemarin kita kan di UNP saja kita kan kalau yang secara itu kan tidak digali betul, cuman ada materi yang untuk pendidikannya juga ada. Terima kasih Bu, berarti mudah-mudahan saya bisa berkembang selanjutnya. Kemudian kepada Pak Indra, memang ini sangat susah sekali apalagi dengan kurikulum 2013. Jadi memang ini termasuk debat yang panas, debat yang ruwet waktu ketika kita meet. Jadi kalau sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan kurikulum merdeka, mereka tidak ada, misalnya kurikulum tetap ada tuntutannya, cuma tidak ada istilahnya yang seperti K13 ini. Jadi memang yang mereka yang dalam melaksanakan kurikulum mereka memang sangat lebih agak mudah menerapkan, karena memang di guru merdeka itu nanti ada banyak proyek, kemudian ada pembelajaran diferensiasi, kemudian nah ini lagi yang sering bertolak belakang itu bobot. Jadi kalau di kurikulum merdeka sistem bobot ini bukan tidak ada, cuma memang tidak dianjurkan. Nah ini yang debatnya sangat panas kemarin. Nah, jadi sangat menarik. Kalau kita kan untuk disiplin anak kita masih menggunakan bobot untuk konsekuensi. Besok untuk kurikulum merdeka kita tidak dianjurkan. Jadi ditukar dengan keyakinan kelas. Cuma trik bagaimana cara melaksanakan besok tentu mungkin kita perlu pelatihan. Jadi mungkin kepada unsur pimpinan, mungkin sebelum kita nanti lokakarya memang harus ada juga yang untuk khusus kurikulum merdeka kita datangkan narasumbernya. Kemudian memang kalau sekarang kan kita tahu mendisiplinkan anak itu memang kita yang kesannya mau. Cuma memang untuk guru penggerak itu tetap dianjurkan dulu komunikasi, kesepakatan dengan anak. Di kelas itu kan bermacam, ada anak yang sedang, lambat, kemudian cepat. Kita sudah terbantu dengan yang diberikan oleh guru BK kemarin. Saya sangat terbantu sekali. Di sana ada anak itu ada yang auditory, visual. Nah itu memang harus itu awalnya memang harus kita pilih anak itu. Sehingga kita dari setelah dapat data itu kita buat rencana pembelajaran yang bisa. Saya sudah mempraktekkan yang contoh di salah satunya PKWU. Triknya adalah memang pertama buat keyakinan kelas dulu seperti ini, masuk kelas, kehadiran dan seterusnya. Kita sepakati dengan anak, buat tanda tangan di buku catatannya. Yang kedua memang pembelajaran kita harus berdiferensiasi. Maksudnya kita sudah bagus selama ini kita sudah melaksanakan, cuma lebih terarah. Memang anak kita ini contoh di IPA 1 itu kinestetiknya yang paling banyak itu IPA 1 karena memang saya wali kelas kemudian guru di sana. Jadi kita harus menciptakan di sana yang mana banyak juga karena tuntutan di sana kebetulan PKWU. Jadi memang saya mengalihkan ada yang di kelas, ada yang di lapangan, 30 menit dia diskusi, 30 kemudian 15 presentasi, kemudian nanti ke lapangan. Susah pertama karena memang mereka suka mainnya saja, sementara materi kita harus. Langkah kedua adalah memberikan materi sebelum hari H.
Jadi memang saya selalu materi. Nanti siapa yang bisa menjawab pertanyaan di apresiasi ada bonusnya. Dan itu memang sangat susah sekali karena memang mereka itu kita yang maunya. Tapi kalau udah dicoba sudah mulai. Contoh untuk ekspektasi hasil produk, nah saya di salah satunya ada videonya. Ternyata apa yang dibuat anak itu lebih dari ekspektasi saya. Saya beranggap ini. Ternyata mereka lebih bisa dari saya. Jadi memang susah dan saya juga terkendala. Awalnya juga marah-marah, tapi setelah sadar ternyata kalau marah, apalagi anak 16 sampai 17 itu namanya mungkin guru BK sudah tahu di posisi wirama. Wirama itu mereka kita anggap tidak boleh keras kalau membalik, tapi tak boleh lembut. Jadi kalau tidak ada keras dan lembut, tidak, dia sedang-sedang saja. Jadi sesuai pertanyaan Pak Win, memang agak susah, tapi di trik guru penggerak memang pertama tetap komunikasikan dulu dengan anak. Kemudian kalau memang tidak, ada konsekuensinya. Jadi dikelompokkan nanti anak ada yang misalnya cepat, lambat, sedang, maka di sana boleh tutor sebaya nanti. Tapi kalau untuk disiplinnya, kalau kita disiplin terlebih dahulu, insya Allah lambat-lambat mereka juga disiplin. Contoh, saya pernah di PS3 itu pertama terlambat lebih dari 20 menit. Nah, lihat dulu 2 atau 3 kali pertemuan masih seperti itu. Makanya lambat-lambat akhirnya mulai berkurang. Jadi minggu kemarin baru 4. Nah, kalau dulu itu pernah sampai 16 kurang terlambat. Jadi memang lambat-lambat. Dan kalau keras, nah dia keluar aja kalau keras. Jadi apalagi tuntutan kurikulum harus begini-begini. Nah makanya memang sangat sulit. Jadi memang triknya memang komunikasi, kemudian komitmen dan konsisten, kemudian kerjasama dengan orang tua. Jadi di guru penggerak itu memang disarankan adalah orang tua ini yang komunikasi dengan kita. Kalau kita kan hanya menerima rapor saja. Kalau biasanya kalau di guru penggerak itu memang misalnya adalah kayak di Jepang orang tua melihat pembelajaran di kelas. Nah, cuma kita kan itu belum bisa. Jadi memang salah satunya adalah komunikasi saja dulu Pak In. Kalau kurikulum merdeka rasanya memang sudah agak bisa karena kita tuntutan kurikulumnya tidak padat seperti sekarang. Mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Opet yang sudah menanggapi pertanyaan dari Bu Yat dan Pak Indra. Selanjutnya kita masuk ke materi berikutnya, arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengingat waktu untuk salam penghormatan, kita titipkan saja pada pembicara dahulu. Pertama kita acungkan jempol buat Bu Opet, hanya satu yang SLTA, banyaknya guru SD. Dua. Berarti sesudah ini ada yang menyusul calon guru penggerak berikutnya di SMA 3. Seperti yang muda-muda dilihat itu harus semangat. Walaupun ada kendala, kata Bu Opet tadi, hanya pandai membagi waktu. Jadi jangan kita mengatakan kalaulah sarupa bogo patah semangat dah baale. Tapi yang bawa umur hampir puluhan jangan patah semangat loh Bapak Ibu. Itu contoh Siska yang muda-muda lah. Nampak banyak. Mohon semangatnya lebih kuat. Contoh sudah ada Ibu Opet. Jadi guru SD itu IT-nya enggak bisa, tapi semangatnya yang paling utama. Itu yang kita contoh. Kalau guru SD ya Bapak Ibu, ketika mengambil NUKS, semangatnya bukan main, membuka laptop saja kadang-kadang tak tolong pada orang. Itu waktu saya coba tahun 2016. Dia membuka laptop, bayangkan Bapak Ibu, tapi dia itu ada 50 orang lebih kurang, itu semangatnya. Jadi contoh semangat itu dulu, kemudian baru kita mengitu. Yang IT itu sudah Ibu acungkan jempol, itu tidak kayak Ibu lagi ngeteknya. Dah, jadi guru penggerak berikutnya akan ada muncul guru penggerak dari SMA 3. Semangat.
Demikianlah video kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.